Oke, halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 1 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Ada Strength. Oke, The Emperor Reverse, kemudian The Hermit Reverse, Queen of Wands, The World, and then Wheel of Fortune. Oke. Oke, hubungan kamu dengan dia, aku lihat memang lagi penuh gairah dan berapi-api ya. Aku lihat juga kartu The Strength ini berarti menunjukkan hubungan yang kuat, tapi memang rentan terhadap ledakan kebencian ya, kecemburuan dan emosi yang kuat. Jadi hubungan ini memang masih ada kekurangannya ya, dan juga sebenarnya ada kelebihannya juga. Jadi kalau kelebihannya ya, aku lihat memang kalian lebih berbelas kasih ya, lebih empati, lebih kuat secara batin, dan bisa menarik apa sih namanya tuh, menarik perhatian pasangan ya, menarik perhatian pasangan dan memperkuat hubungan dalam berempati dan memahami keinginan pasangan gitu ya, baik ini kamu ataupun dia. Kalian sedang mencoba untuk memperkuat hubungan. Cuman kekurangannya yaitu tadi, akan mudah dengan ledakan kebencian, cemburu ya, emosi gitu. Nah, dari yang kuatnya perasaan kalian, akhirnya timbullah kecurigaan, takut di sana dia bermain hati, takut di sana dia didekati seseorang, takut di sana dia bermain mata, semacam itulah ya. Nah, jadi emang rentan ya, apalagi kalau ini pernah terjadi sebelumnya dan akhirnya mengalami pertengkaran yang begitu hebat dalam hubungan kalian. Mungkin perasaan curiga itu pun semakin sering dan semakin besar kayak gitu ya. Jadi memang aku lihat di sini butuh satu sama lain, memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan, kesabaran ya, saling percaya, dan lebih mengontrol diri masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalian mengharapkan hubungan ini terjalin kembali ya, terjalin gitu ya, ya memang itu sih, kalian harus bisa saling percaya dan dapat dipercaya gitu ya. Karena ini terlalu rentan banget hubungannya, karena terlalu menggelora perasaannya, jadi gampang banget curigaan gitu. Saking menggeloranya hubungan ini sampai kalian ini itu terlalu bergantung, terlalu mengharapkan dia akan tidak begini, tidak sesuai dengan tidak melakukan hal-hal yang senonoh atau tidak beradab seperti itu ya. Nah, kamu mengharapkan pasangan yang dia seperti itu, tapi karena ini terlalu beresiko, aku bilang tadi ya, terlalu menggelora, akhirnya karena kecurigaan itu akhirnya kalian mendapati ketidakpuasan di dalam hubungan, ketidaksepakatan ya. Akhirnya perjuangan dalam hubungan ini tuh menimbulkan resiko ya, terlalu bergantung sehingganya
saking kamu berpikir yang aneh-aneh sampai kamu itu lupa dengan kehidupan sehari-harimu gitu. Hati-hati ya, hati-hati, sampai-sampai kamu bisa melupakan, sampai nggak fokus gitu ya, nggak fokus sama kerjaan, nggak fokus pada hobi. Mungkin kamu jadi sering meninggalkan bahkan mungkin ibadah, atau meninggalkan jadwal yang seharusnya kamu lakukan secara rutin. Akhirnya kamu tidak fokus dan tidak terselesaikan ya, apapun itu, entah itu pekerjaan ataupun jadwal lainnya. Seperti itu ya, hati-hati. Dan aku lihat di sini kalian ini ingin sama-sama mendominasi hubungan ya, sama-sama ingin saling mendominasi, jadi nggak ada yang mau mengalah gitu. Jadi sangat beresiko ya, sangat beresiko. Harusnya ada pengertian satu sama lain lah ya, tidak ingin mendominasi satu sama lain, tapi ingin sama-sama untuk membangun hubungan. Tapi ini aku lihat karena di emperornya itu reverse, jadi ini kalian ingin mendominasi hubungan ya. Kamu ingin mendominasi dia ingin mendominasi kamu. Hati-hati ya. Dan the hermit reverse berarti di sini ada seseorang yang merasa kesepian nih karena ditinggalkan oleh pasangan, atau mungkin ada pemblokiran, atau mungkin tidak ada komunikasi sementara dari si pasangan. Entah ini kamu ataupun dia ya, karena mungkin terlalu sibuk pada pekerjaan ya, entah dia yang sibuk pada pekerjaan sehingga kamu merasa terabaikan, sehingga kamu merasa kesepian, atau mungkin kamu yang sibuk pada pekerjaan dan dia merasa seperti diabaikan olehmu ya. Jadi ini hati-hati, beresiko sekali hubungannya ya. Kalau memang sampai ada pemblokiran atau bahkan komunikasi itu udah lama banget nggak terjalin gitu, hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kelewatan ya. Oke, kalau di sini aku lihat sih belum ada cerita tentang dia akan berselingkuh, tidak. Cuman kalau komunikasi terus-terusan seperti ini, hubungan ini akan stuck, justru malah akan melelahkan satu sama lain. Akhirnya benar-benar tidak merasa nyaman, akhirnya sama-sama tidak mau memperjuangkan. Hati-hati ya, komunikasi harus tetap ada ya. Entah ini nanti ada perkembangannya, paling tidak bisa memahami satu sama lain dulu gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh justru malah pede-pede aja ya, pede-pede aja dengan hubungan ini ya, antara kamu dengan dia. Justru malah di sini aku lihat kamu yang overthinking ya, overthinker. Kalau aku lihat di sini sih dia fine aja, mungkin dia memang sibuk kerja ya, jadi dia nggak ngerasa harus dicurigai dengan kamu. Dan aku melihat di sini juga, walaupun akan ada omongan-omongan buruk tentang dia ataupun tentang kamu, aku lihat juga dia nggak akan terpengaruh gitu ya. Untuk hari ini aku lihat dia tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang, atau mungkin ada seseorang yang ingin menyabotase hubungan atau apalah ya, mempengaruhi dia tentang hubungan ini. Aku lihat dia nggak akan terpengaruh. Bahkan di sini aku lihat dia lebih percaya diri dengan hubungan ini, ingin memperkuat hubungan ini. Dan aku lihat juga dia pengen membuat hubungan ini lebih segar, lebih berkembang seperti itu bersama kamu ya. Jadi dia tidak mau terganggu dengan omongan-omongan orang lain ya. Saat ini dia pede banget, bahkan dia tuh merasa segar gitu aja loh, merasa segar ya. Jadi ketika dia kerja dia tuh ngerasa fit ya, karena dia itu masih memiliki kamu, karena dia itu masih ngerasa kamu itu ada di sisi dia gitu ya. Walaupun di sini komunikasi aku lihat mulai jarang, tapi dia masih menganggap kamu bahwa kamu masih ada di pihak dia, kamu masih berada di sisi dia gitu ya, kamu masih welcome sama dia kayak gitu ya. Dan the world, aku lihat memang kalian ini LDR, berjauhan ya. Ini juga jauh bisa karena memang tempat dia
dengan kamu itu memang jauh, beda kota, beda negara, beda pulau ya, beda apa lagi ya, pokoknya jauh lah ya, LDR. Atau mungkin kalian berjauhan ini karena pekerjaan, dia bekerja di luar sana ya, beda kota atau beda negara, beda pulau, seperti itu ya. Jadi kalau the world ini jujur sebenarnya dia ada niatan ingin menseriusi hubungan ini. Cuman ya dia nggak harus terburu-buru gitu juga, karena aku lihat kalau the world ini ya dia pengen dulu untuk lebih intens menjalani hubungan dengan kamu, mengenal kamu itu harus lebih intens dulu, dekat dengan kamunya harus intens dulu ya. Jadi harus ada kedekatan yang lebih dan apa ya, saling mengetahui satu sama lain gitu ya, baik buruknya, kemudian kebiasaan atau aktivitas atau apapun, pengen difokusin dulu pada pengenalan diri ya, pengenalan diri dan pengenalan pasangan, seperti itu. Tapi aku lihat di sini ada niatan dia ingin sih ya, ingin dia itu ngebawa kamu untuk traveling atau liburan ya, atau membawa kamu ke negara dia atau ke kota dia yang sekarang kayak gitu, untuk liburan ya, untuk traveling atau apa gitu. Dia ada keinginan sebenarnya seperti itu, karena nih Wheel of Fortune ya. Jadi dia itu mantep sebenarnya ya, untuk saat ini tuh dia mantep memang. Dia mau memfokuskan hatinya pada kamu gitu ya. Untuk saat ini memang yang dia pilih itu kamu, dan dia tidak mau ada apa itu namanya, pertengkaran ya. Dia tidak mau ada pertengkaran di antara kalian. Bahkan di sini aku lihat mungkin sebagian dari kalian ada yang dalam waktu dekat ini akan menuju ke jenjang yang lebih serius dengan dia, entah ini lamaran cinta, pertunangan, atau bahkan sampai pernikahan ya. Jadi paling tidak aku lihat perasaan dia kali ini itu sudah tidak ragu-ragu lagi. Jadi memang orang yang dia fokuskan itu cuman kamu ya. Dia tidak ragu-ragu lagi, dan dia tidak pelin-pelan lagi pada si A, si B, si C, termasuk kamu kayak gitu ya. Saat ini memang dia memfokuskannya hanya sama kamu ya. Bahkan di sini dia tidak ada niatan untuk berubah, tidak ada niatan untuk menghentikan hubungan ini, seperti itu. Dia tidak ada niatan untuk mengakhiri hubungan ini, karena di sini pun kalau Wheel of Fortune datang, berarti ini suatu keberuntungan ya, keberuntungan, karena ini sinyal bahwa alam semesta sedang bekerja untuk memberikan cinta yang pantas untuk kamu dapatkan ya, untuk kalian dapatkan. Jadi memang orang ini ditakdirkan memang untuk bersama kamu, cuman itu pilihannya ada di kamu mau atau enggak, dan kamu memang mau mempertahankan hubungan ini atau enggak gitu ya. Jadi walaupun memang ini orang ditakdirkan untukmu, tetap harus kamu dan dialah yang memperjuangkannya gitu ya. Ini memang didatangkan, tapi untuk mengusahakannya silahkan kalian sendiri yang memutuskan. Kalau aku lihat sih di sini dia serius, cuman kamunya memang yang masih ragu, karena kamu punya masa kelam dengan dia di masa lalu. Itu yang membuat kamu masih ragu di sini. Dan komunikasi juga kayak tidak yang walaupun komunikasinya tidak seperti dulu yang jarang banget, bisa sampai seminggu cuman sekali atau bahkan sebulan sekali, tapi aku rasa di sini ya dibilang teratur juga nggak. Misalkan kamu chat langsung dia balas gitu, nggak juga, mungkin nanti beberapa jam baru dibalas, tapi paling nggak di sini ada respon cepat juga dari dia, walaupun tidak secepat itu. Nah itulah yang membuat kamu masih ragu sama dia, masih ada ketakutan ya, karena aku lihat di sini dia masih sibuk sama pekerjaan gitu. Oke. Tapi kalau aku lihat dari kartunya sekarang, dia memang serius sama kamu. Jadi tinggal meyakinkan kamunya mau atau enggak sama dia, kamu masih mau percaya sama dia atau enggak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate, ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius.
Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Aries, ada Virgo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ya, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.